Semangat pagi. Di awal tahun 2026 ini kita senantiasa selalu diberikan keberkahan, tentunya kesehatan ya. Dan juga ruang baca Rita Listrik di kesempatan episode ke-6 ini tetap semangat memberikan beberapa tayangan-tayangan yang positif terkait dengan kelistrikan ya. Dan di awal tahun 2026 ini kita segera feedback ya. Ada beberapa feedback yang di tahun 2025 yang sudah kita lewati. Momentum manis terkait dengan kelistrikan ya, semangat-semangat untuk melistriki Nusantara tetap tertampil. Dan di tahun 2026 ini akan menjadi sorotan ya tentunya ya. Bagaimana upaya kita untuk melistriki masyarakat di seluruh pelosok tanah negeri ya. Dan tetap dengan upaya semangatnya, PLN telah berupaya memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik khususnya, dan tentunya ada beberapa baik melalui aplikasi PLN Mobile tentunya, dan juga beberapa fitur-fitur yang bisa dipergunakan oleh konsumen baik dari pembayaran, dari sisi pengaduan ya. Tentunya hal ini akan mempermudah. Bersama saya Erik di kesempatan episode ke-6 RBL Ruang Baca Rita Listrik ya. Kesempatan hari ini akan mengupas tuntas terkait dengan kelistrikan. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan mengambil tema adalah kita awali tahun 2026 ini dengan semangat yang baru ya. Seperti apa, apakah ada terkait dengan program-program khususnya, dan di awal tahun 2026 ini seperti apakah promo gebiar awal tahun 2026 yang akan dilaksanakan ya. Dan di studio sudah hadir ada tim leader sales retail dari PLN UP3 Tual, ada Pak Cosi Bernard ya. Siap, baik. Mas. Selamat pagi Pak Cosi. Semangat pagi, Mas. Semangatnya harus tetap pagi ya. Baik, sebelum kita mulai podcast kesempatan episode ke-6 ini, kita yel terlebih dahulu ya. Baik, saya Pandu. Semangat pagi. Pagi. PLN berakhlak handal terbaik. Selalu terbaik ya, senantiasa terbaik ya. Semakin terbaik. Memberikan pengalaman terkait dengan kelistrikan tentunya ya. Dan di kesempatan awal tahun ini banyak momentum indah yang sudah dilewati di tahun 2025 ya. Banyak juga program-program yang sudah dicanangkan oleh PLN. Dan tentunya di tahun 2026 ini kita kenalan terlebih dahulu dengan bidangnya Pak Cosi ya. Oke, siap. Tim leader sales retail ini tupoksinya seperti apa Pak Cosi? Oke, seperti kata pepatah Mas Hadi, tak kenal maka kata sayang. Jadi perlu saya sampaikan sedikit gambaran tentang sales retail itu seperti apa. Nah, di sales retail itu kami mengurusi beberapa pekerjaan, antara lain penjualan tenaga listrik, yang selanjutnya marketing program-program PLN, manajemen pelanggan, dan customer relationship. Contoh misalnya kami melakukan sosialisasi terkait PLN Mobile di sekolah-sekolah, di kampus, dimanapun itulah, atau misalnya lewat platform media digital. Kami melakukan kunjungan stakeholder, probing pelanggan potensial, termasuk sosialisasi saat ini terkait program tematik kali ini. Itu semuanya dibawa kendali divisi sales retail. Kira-kira seperti itu Mas Basudara RBL sekalian. Baik, seperti itu ya Pak Cosi ya. Sebelumnya izin Mas Hadi, saya ingin menyapa Basudara RBL di mana saja berada. Selamat baku dapa kembali. Setelah sekian lama akhirnya kita berjumpa di episode ke-6. Iya, sebelumnya saya pribadi mohon maaf. Mungkin pada saat ini Basudara RBL yang menonton Mas Hadi pasti ada yang merasa aneh atau merasa bingung kenapa wajah ini atau tampang ini yang sudah tidak asing lagi selama ini di episode sebelumnya di RBL, yang biasanya duduk di posisi Mas Hadi sebagai host, di episode kali ini menjadi narasumber di podcastnya sendiri. Iya, pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ada rasa keanehan seperti itu. Jadi mungkin sebelum kita masuk lebih jauh ke sesi baca Rita, saya ingin sedikit
klarifikasi atau memberikan informasi. Sebenarnya saya juga merasa aneh. Jujur saya juga merasa aneh. Saya juga tidak terpikirkan akan menjadi narasumber karena memang secara konsep yang sudah kami komit, memang saya sebagai host di RBL. Tapi memang kembali lagi kita mengacu pada tujuan terbentuknya RBL sendiri kan untuk mengedukasi masyarakat kita, pendengar RBL, penonton RBL, dan seluruh pelanggan PLN di UP3 Tual bahwa kami ingin selalu mengedukasi, mensosialisasikan, memberikan wawasan baru, pengetahuan baru. Jadi izinkanlah saya di kesempatan kali ini untuk menjadi narasumber yang baik dan semoga apa yang boleh kami sampaikan di saat ini bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari Basudara RBL di rumah. Baik. Dan di awal tahun ini ada infonya, ada promo Gebyar ya? Iya. Oke. Gebyar awal tahun 2026 ya. Tahun baru, energi baru. Ini seperti apa sih program ini? Oke Mas Adi. Nah, jadi gambaran secara umum untuk program Gebyar awal tahun 2026 ini merupakan salah satu dari sekian banyak program yang diluncurkan PLN setiap tahunnya. Jadi program-program tematik lah seperti itu. Nah, yang bertujuan untuk memberikan keringanan sebesar diskon 50% dari harga normal untuk membantu pelanggan melakukan tambah daya listrik dan memaksimalkan penggunaan listrik secara maksimal, namun dengan biaya yang seminim mungkin. Just info, di tahun 2025 kemarin, Basudara RBL dan Mas Adi, PLN mencatatkan sejarah dengan peluncuran program tematik terbanyak yang pernah ada. Ya, jumlahnya sekitar 25 program. Meskipun dari total sebanyak itu tidak semuanya atau ada beberapa yang memang hanya diperuntukkan untuk beberapa daerah atau case tertentu, tidak bisa dinikmati secara nasional. Tapi dapat kita lihat bahwa inilah keseriusan PLN peka terhadap kebutuhan pelanggan dan berusaha untuk terus memberikan layanan terbaik bagi seluruh pelanggannya. Kira-kira seperti itu, Mas. Selanjutnya di promo Gebyar awal tahun 2026 ini, apa kira-kira dampak positif yang dirasakan pelanggan dengan adanya program promo awal tahun 2026 ini? Ya, oke. Jadi kalau ditanya atau kita membahas terkait dampak positif, salah satunya yaitu menjawab kebutuhan pelanggan untuk biaya tambah daya dengan nominal atau harga setengah dari harga normal karena diskonnya 50%. Nah, harapannya dapat membantu pelanggan kita yang selama ini sudah ngebet atau sudah ingin melakukan tambah daya tapi terkendala di masalah biaya. Seperti itu. Contoh nih, biaya normal di tambah daya dari 4,5 ke 900 dengan biasanya normal sekitar 400 ribuan, kita hanya bisa bayar dengan 200 ribu. Nah, itu akan terasa cukup besar untuk kelipatan daya yang besar. Dengan range yang lebih tinggi, pasti akan kelihatan atau lebih terasa dampak savingnya. Yang berikut, turut mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintah kita di tahun 2026 sebesar 5,4%. Dan yang terakhir, sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh pelanggan PLN dalam menyambut atau memulai tahun baru 2026 ini. Gitu Mas Adi, Basudara RBL. Dan tentunya di awal tahun 2026 ini sudah ada yang membeli beberapa barang elektronik lainnya, namun kapasitas listriknya misalkan ya MCB-nya sering jatuh-jatuh ataupun tidak mampu, berkesempatan untuk mendapatkan promo ini ya. Betul, berkesempatan memperoleh promo ini ya. Baik, program promo Gebyar ini rencana dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih? Oke, betul sekali. Perlu dicatat Basudara RBL semua. Jadi periode untuk program Gebyar awal tahun 2026 berlangsung dari tanggal 7 hingga 20 Januari 2026. Jadi waktunya cukup singkat, tidak terlalu panjang. So harap dimaksimalkan Basudara RBL semua yang setelah menonton video ini bisa segera melakukan permohonan melalui PLN Mobile atau bisa datang ke loket-loket PLN terdekat. Nah, jadi dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 20 Januari. 20 Januari ya. Masih waktunya juga masih lumayan ya. Selanjutnya, kenapa pelanggan tidak boleh melewatkan nih terkait dengan program Gebyar awal tahun 2026 ini? Nah, betul Mas.
Jadi kenapa kita tidak boleh melewatkan program tematik ini atau program Gap Year awal tahun 2026? Nah, yang pertama, diskonnya 50%. 50% itu cukup besar, setengah dari harga. Jadi ini akan sangat membantu. Pasti akan sangat membantu para pelanggan kita yang memang selama ini kesulitan di segi biaya. Akan tertolong dengan diskon sebesar itu. Jadi contoh misalnya yang biasanya 1 juta hanya dibayar 500.000. Terus yang 2 jutaan bayarnya 1 juta. Jadi itu akan sangat terasa dampaknya. Iya, betul. Nah, yang berikut, setiap program itu biasanya ada target secara nasional dari PLN pusat. Nah, dari target tersebut akan di breakdown lagi, Mas, ke masing-masing unit induk wilayah. Termasuk kita di unit induk wilayah Maluku dan Maluku Utara. Di bawahnya ada UP3 termasuk UP3 Tual. Nah, untuk program Gap Year awal tahun 2026 ini, target kita itu di 80.000 pelanggan. Cuman masalahnya, breakdown ke unit induk wilayah kita hanya 900-an. Artinya, semua UP3 di bawahnya pun akan berupaya untuk mendapatkan atau menikmati program tersebut. Jadi makanya jangan sampai terlewatkan. Nah, kalau misalnya ada yang berpikir bahwa toh kan kita akan mendapatkan kesempatan di program-program berikutnya. Ya mungkin ada benarnya, tapi kan kita belum tahu kapan program tersebut akan dirilis. Itu pertama. Yang berikut, kita belum tahu juga nanti target yang diberikan dari PLN pusat atau secara nasional atau breakdown ke masing-masing unit induk wilayah itu seperti apa, berapa besarannya. Nah, yang berikut lagi, jangan sampai kalau misalnya target yang diberikan makin kecil, otomatis potensi kita untuk memperoleh atau bisa menikmati program tersebut kan akan semakin kecil. Jadi, kalau boleh kami sarankan, kalau ada yang pasti, kenapa harus nanti-nanti? Gitu Mas saudara RBL sekalian. Baik. Terkait dengan petunjuk teknis nih, apa yang harus disiapkan nih buat pelanggan-pelanggan kelistrikan yang ada di khususnya di PLN UP3 Tual ya? Oke Mas Hadi dan saudara RBL semua. Nah, bisa kita lihat bersama. Jadi skema produk tematik Gap Year awal tahun 2026 itu yang pertama, PLN unit melakukan pemasaran produk tematik melalui channel yang tersedia baik online maupun offline. Nah, seperti yang sekarang kita lakukan ini kan yang online. Nah, biasanya juga kita melakukan via offline. Nah, contohnya seperti sosialisasi lewat petugas-petugas kami yang turun ke lapangan dan lain-lain. Nah, yang berikut, konsumen yang berminat tambah daya dan telah melakukan transaksi listrik untuk mendapatkan e-voucher, bermohon tambah daya melalui PLN Mobile, dan khusus untuk tarif L dan P3 bermohon di loket pelayanan PLN. Nah, yang ketiga, petugas PLN melakukan penyambungan atau penyesuaian daya listrik di bangunan pelanggan konsumen. Jadi petugas ke rumah pelanggan, persil pelanggan dan mengganti MCB atau alat pembatas yang ada di persil pelanggan. Nah, untuk mekanisme pelaksanaan produk Gap Year awal tahun 2026 dilakukan secara tersistem melalui aplikasi PLN Mobile dengan alur pendistribusian e-voucher dan tambah daya sebagai berikut. Alur pendistribusian e-voucher, jadi yang pertama konsumen melakukan minimal 1 kali transaksi untuk pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Nah, selanjutnya transaksi akan terkonfirmasi oleh sistem, lalu konsumen melakukan klaim penerbitan e-voucher, diskon tambah dayanya pada banner promo tambah daya. Lalu konsumen melakukan permohonan tambah daya melalui yang pertama aplikasi PLN Mobile, yang kedua loket atau kantor pelayanan PLN terdekat bagi pelanggan tarif L dan P3. Selanjutnya menginputkan e-voucher promo tambah daya yang sudah didapatkan tadi. Selanjutnya terbit nomor register tambah daya. Lalu konsumen melakukan pembayaran permohonan tambah daya. Lalu konfirmasi pembayaran telah diterima dan proses penyambungan tambah daya akan dilakukan oleh petugas PLN. Nah, ada catatan khusus di sini. Jadi setiap ID pelanggan hanya bisa bermohon layanan promo tambah daya ini 1 kali selama periode layanan. Jadi dari tanggal 7 sampai 20 Januari 2026 ini, 1 ID pool hanya bisa 1 kali bertransaksi.
Nah, selanjutnya ada matriks promo tambah daya. Jadi maksudnya adalah ini adalah gambaran terkait daya awal sebelum melakukan tambah daya dan daya akhir setelah melakukan tambah daya. Jadi batasan-batasannya. Nah, di mana ini berlaku untuk pelanggan satu fasa dari daya terkecil 450 dan daya terbesarnya adalah 5.500, bisa ditambah daya ke 900 hingga 7.700 VA. Nah, yang berikut ada matriks rupiah tambah dayanya. Bisa dilihat di sini dari daya awal 450 jika naik ke 900 hingga 7.700, BP normalnya berapa, terus diskonnya berapa, dan yang dibayarkan berapa. Begitupun seterusnya ke 900, 1.300 hingga 5.500. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, target promo tematik kali ini untuk Gebyar awal tahun 2026 secara nasional targetnya adalah 80.000 pelanggan. Nah, kita ada di nomor urut 13, Maluku dan Maluku Utara. Target kita ada di 925 pelanggan saja. Jadi harap jika pelanggan memang berniat untuk melakukan tambah daya, segera mungkin berproses agar siapa cepat dia dapat. Oke, dan yang terakhir, syarat dan ketentuan umum produk. Nah, bisa dilihat di sini Basudara RBL semua dan Mas Hadi. Dasar pelaksanaan untuk produk ini diatur dalam petunjuk teknis dengan mempertimbangkan Capdir nomor 0339-K-dir-2023 yang telah diubah menjadi Capdir nomor 0210-K-dir-2024 tentang pelimpahan kewenangan kepada direktur yang membidangi retail dan niaga, direktur yang membidangi manajemen risiko, dan direktur terkait untuk memberikan keringanan BP atau biaya penyambungan untuk tambah daya kepada konsumen. Segmentasi. Nah, konsumen tegangan rendah seluruh kode golongan tarif satu fasa daya awal 450 VA sampai dengan 5.500 VA. Program produk Gebyar awal tahun 2026 merupakan pemberian keringanan diskon 50% biaya penyambungan untuk tambah daya listrik. Nah, untuk ketentuan umumnya ada dari nomor 1 hingga nomor 19. Harap untuk bisa dilihat, dibaca dengan baik. Nah, kalaupun masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, kami dari RBL siap membantu. Basudara RBL sekalian boleh bertanya di kolom komentar atau menghubungi media sosial RBL supaya bisa dibantu oleh para admin atau dari kru PLN UP3 Tual. Mungkin itu Mas Hadi dan Basudara RBL sekalian yang bisa kami sampaikan untuk detail dari petunjuk teknis dari program Gebyar awal tahun 2026. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan tentunya di kesempatan episode ke-6 ini, Ruang Bercerita Listrik akan bagi-bagi hadiah nih buat sobat dengar RBL semuanya yang suka dan ataupun rajin untuk menonton podcast-podcast kami di kesempatan hingga episode ke-6 ini. Dan di episode ke-6 ini hadiahnya lumayan, kita berikan kesempatan kepada 3 pemenang ya yang suka mendengarkan ataupun melihat podcast kami ya, tentunya berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Nah, pertanyaannya cukup mudah sekali. Tadi juga sudah dijelaskan ya. Apa syaratnya untuk mendapatkan voucher promo Gebyar awal tahun 2026 ya? Silahkan dijawab. Siapa yang cepat dia yang dapat ya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan promo ini? Seperti apa? Silahkan dijawab di kolom komentar di bawah ya. Baik ya. Dan tentunya di sini akan apabila Bapak Ibu sudah menulis jawabannya akan dihubungi yang beruntung nih ya. Yang beruntung akan dihubungi oleh tim panitia ya dari Ruang Bercerita Listrik. Betul ya. Dan tentunya hadiah bisa langsung diambil ya kalau sudah dihubungi oleh panitia, bisa diambil di kantor PLN UP3 Tual ataupun ULP, unit layanan pelanggan yang berada di bawah PLN UP3 Tual ya. Baik ULP Tual Kota, ULP Elat ataupun juga ULP Dobo di Kepulauan Aru ya. Baik, terima kasih. Cukup sekian perjumpaan kita di Ruang Bercerita Listrik episode ke-6. Kita berdua undur diri ya.
Pak Cosi, terima kasih sudah Sama-sama, hadir Mas. di podcast kita di episode Siap. ke-6 ini, Ruang Bercerita Listrik. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila mungkin ada salah kata yang kurang berkenan di ruang dengar Bapak Ibu semuanya yang menonton podcast kami, khususnya di Ruang Bercerita Listrik episode ke-6 ini. Dan tentunya kami mohon untuk dukungan bagi kami untuk terus berupaya ya memberikan kreasi-kreasi terkait dengan kelistrikan, informasi kelistrikan di Ruang Bercerita Listrik dengan like, komen maupun subscribe ya di bawah ini. Ruang Bercerita Listrik, mari dengar, mari bercerita. Terima kasih. Semangat pagi.